Tidak ada yang lain kekuatan kami di dalam dunia ini selain daripada firman Allah yang sudah menolong kami. Dan kami yakini firman-Mu berkuasa menghubahkan kehidupan kami dan menghapus segala air mata yang jatuh membasahi mata kami. Itu sebabnya Tuhan, kekuatan firman-Mu itu lebih besar daripada apapun. Dan siapkan hati kami untuk kami mendengar firman Tuhan yang akan bekerja menolong kami. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga. Tanpa firman-Mu kami tidak bisa berbuat apapun. Tanpa firman-Mu hamba secara pribadi juga begitu rapuh. Tetapi karena firman Tuhan, maka hamba-Mu bisa kuat. Kami siapkan hati itu dengan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Shalom. Selamat siang. Selamat kita boleh bertemu kembali dalam kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersyukur bisa bertemu dengan saudara-saudari sekalian dalam ibadah pada saat siang hari ini. Dan oleh karena kemurahan Tuhan, berkat Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan kita, dan Dia yang akan memberkati kehidupan kita. Lihat Alkitab dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat 37. Nanti kita main nyanyi dulu kunci G. Ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Puji Tuhan. Lukas pasal 1 ayat 37. Kita lihat Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Baca kuat, pelan-pelan, dan coba simak kata demi kata yang saudara ucapkan. Oke? 3, 2, ya. Coba 1, 2, 3, ya. Bagi siapa? Bagi siapa? Di definisi mustahil. Tidak mungkin. Iya kan? Arti definisi mustahil berarti yang tidak mungkin menjadi setuju. Yang tidak ada menjadi ada. Itu mustahil. Yang tidak ada jalan keluar menjadi ada. Oke, tapi bagi siapa? Bagi Allah yang tidak mungkin menjadi. Bagi Allah yang tidak ada jalan menjadi. Bagi Allah yang mati jadi. Bagaimana bagi kita? Ya kan? Kan ini yang harus kita bedah. Oke? Markus. Ya, lihat. Markus pasal 9. Ayat yang ke-23. Ya, silakan. Ya. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi. Lukas 1:37, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada jalan menjadi ada jalan. Bagi Tuhan tidak, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tapi kita sebagai manusia, bagaimana caranya supaya yang tidak ada jalan menjadi ada jalan, yang tidak mungkin menjadi mungkin? Lewat cara bagaimana? Percaya. Amin. Jadi kalau kita percaya, maka yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang
tidak ada menjadi ada. Itu yang harus kita pegang. Kepercayaan itu, perhatikan, supaya kita bisa percaya. Bagaimana caranya supaya kita bisa percaya? Iya kan? Bagaimana cara keluarnya supaya kita itu benar-benar bisa percaya? Ya. Untuk menghapus segala kemustahilan, untuk menyelesaikan segala persoalan demi persoalan. Kita akan lihat dalam surat Roma, supaya saudara ini benar-benar mengalami bagaimana kuasa Tuhan dalam hidupmu yang mampu menghapus segala kemustahilan, yaitu lewat iman yang percaya kepada Tuhan. Hanya ini satu-satunya jalan untuk menghapus segala kemustahilan, lewat iman yang percaya kepada Tuhan. Iman itu bisa kita terima dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Alkitab mencatat, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi untuk kita bisa percaya, supaya kita bisa menghapus segala kemustahilan, terlebih dahulu isi hidupmu untuk mendengar firman Kristus. Makanya saya mau katakan, saat mendengar firman Tuhan, jangan sampai engkau bermain-main. Itu sudah sering saya ucapkan. Sebab disitulah kepercayaan kita akan meningkat. Disitulah kita memiliki iman yang kuat. Imanmu tidak rapuh oleh karena keadaan. Amin. Sehingga kalau kita sudah percaya memiliki iman, maka iman kita akan bisa kuat. Yang penting mau percaya. Nyanyian tadi, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya sampai ku lihat kau bekerja. Percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti. Sekali lagi, percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Sambil katakanmu kepada Tuhan, ku takkan menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku tak berhenti. Tidak sekalipun Tuhan meninggalkan kita, sekalipun manusia bisa meninggalkan kita, asal engkau tetap percaya. Jangan pernah ada kata menyerah, sekalipun belum kau lihat mujizat itu terjadi. Saya baru-baru ini sedang mengalami duka. Anak saya meninggal. Istri saya mengandung bayi dalam kandungan. USG terakhir usia kandungan 7 bulan, yang kami lihat di bulan 2 minggu pertama. Sewaktu kami mengecek kandungan, tentunya ke dokter spesialis obgyn, di bulan 2 minggu pertama usia kandungan 7 bulan, semuanya baik-baik saja. Dinyatakan bayi yang laki-laki baik, beratnya baik, bayi yang perempuan pun baik, beratnya baik. Semua organ tubuh baik. Dan dokter katakan nanti bulan depan datang. Kami datang di usia kandungan yang
8 bulan, usia kandungan 8 bulan, kami USG di bulan 3 kemarin, terakhir di minggu ke-3. Dokter katakan bayi yang satu sudah tidak ada. Sebab apa? Sebab dia tidak aktif untuk mengambil makanan dari plasenta ibunya, dan dinyatakan sudah meninggal 6 minggu atau 7 minggu dalam kandungan. Prediksi dokter, setelah 1 minggu setelah USG di bulan kedua usia kandungan 7 bulan, bayi ini sudah meninggal. Jadi bayi itu sudah 7 minggu. Tentunya 7 minggu dalam kandungan sudah busuk. Ya, bukan hanya mati tapi sudah membusuk. Jadi selama ini istri saya itu mengandung janin yang busuk. Sehingga dokter katakan, dokter, apa pilihan yang harus kami ambil? Dokter katakan, bertahan, tunggu bayi yang perempuan pas genap usianya 9 bulan supaya dia tidak prematur. Oke, kami cari dokter lain. Kandungan ini harus diangkat untuk menyelamatkan bayi yang satu. Itu minggu lalu. Terus kami berpikir, kami komunikasi dengan istri saya, apa keputusan yang kita ambil? Kalau kita angkat, tentunya bayi yang hidup harus ditangani secara medis. Ya, istri saya katakan, saya tidak mau cucuk alat sana sini, tidak tega hati nurani saya sebagai ibu. Baik, kita percaya bayi yang kedua ini harus keluar dengan baik. Kita tunggu waktunya pas genap 9 bulan. Tanggal 4 bulan 4 Senin, bayi yang kedua dioperasi. Akhirnya saya tunggu di depan ruang operasi. Saya dapat kabar bahwasannya operasi itu di OK3, berarti di ruang nomor 3. Saya lihat, saya perhatikan. Begitu lampu mati, saya 15 menit menunggu. Loh, kenapa bayi tidak keluar? Ibu tidak keluar. Akhirnya saya dipanggil oleh keluarga, oleh perawat dari tempat yang lain. Keluarga Ibu Rina, saya datang. Saya lihat bayi itu. Terus saya tanya kepada dokter, dokter, kenapa tidak keluar dari, dia bilang begini, Bapak tahu kenapa bayi Bapak tidak keluar dari ruangan itu, dari pintu masuk? Sebab bayi Bapak ini mengalami kesehatan yang sangat tidak baik, sehingga kami harus bawa dia dari pintu belakang. Baik Pak. Kenapa? Karena waktu bayi itu diangkat, bayi itu tidak menangis, yang hidup. Dibalikkan begini, tidak menangis. Sudut juga tidak menangis. Tentunya bayi yang lahir tidak menangis itu kan mengkhawatirkan. Akhirnya begitu saya selesai berdoa, saya katakan amin. Saya kembali mengambil handphone dengan maksud saya rekam video supaya saya melihat bayi yang meninggal. Begitu saya katakan amin, bayi yang kedua langsung tarik napas panjang, 11 detik hitungan, dia masih buka itu, dia langsung menangis. Andai kata dia tidak menangis, itu yang menjadi menakutkan. Ya, dia menangis. Dokter bilang, ini mujizat. Dokter katakan begitu, dia bisa menangis, sehingga tidak perlu pakai alat-alat yang lain. Ya tentunya di inkubator tetap, tapi ini mujizat. Saudara tahu, begitu saya selesai mengurus satu bayi, saya melihat bayi anak saya yang harus segera dikebumikan yang sudah 7 bulan kandungan, yang sangat memprihatinkan keadaannya. Seperti seorang bayi yang ditimpa semen 50 kilo peot. Dan apakah saya merasa, mana Tuhan, Engkau tidak begitu baik kepada saya? Tapi saya percaya, di samping istri saya kritis pendarahan yang begitu cepat mengalir, ya, saya merasa ini juga karena pertolongan Tuhan. Ya, hargai hidupmu. Ya, engkau bisa ada saat ini juga karena pertolongan Tuhan. Sebabnya, perhatikan firman Tuhan itu. Iman itu timbul karena mendengar firman. Setelah itu selesai beres-beres, ternyata bayi yang satu ini memang keracunan. Leukosit normal itu 4.200. Tetapi dia sudah sampai 22.000. Sel darah putih yang begitu tinggi sehingga menghantam sel darah merah. Tapi tadi saya sebelum berangkat ke sini, saya mendapat kabar baik. Hari ini bayi itu bisa pulang. Andai kata saya memakai pikiran saya fokus kepada keluarga itu. Apalah gunanya saya datang ke sini untuk melihat dia, saya kecewa, ya kan? Lihat kau saya kecewa. Pak Dian bilang betul lah, mau melayani, benar enggak?
Loh, lihat dia saya kecewa. Ya udah, itu apa? Benar. Ya enggak apa-apa. Sebab saya datang bukan melihat ini, bukan melihat ini, bukan melihat ini, tapi saya lihat siapa? Tuhan. Sehingga waktu saya di tengah jalan saya terima kabar, Pak, bayi Bapak hari ini bisa pulang. Leukositnya bisa normal. Yang tentunya itu apa? Tadi saya belum normal, tapi tiba-tiba drastis bisa turun. Itu karena apa? Karena bagaimana cara Tuhan bisa menolong kita. Kenapa? Asal hati kita ini tetap percaya. Kalau melihat dunia kecewa kita. Bisa saja saya berkata, oh Tuhan, oh sudah saya berikan ini dan itu, ini dan itu. Tapi kita tidak mau memandang itu. Allah yang kita sembah itu Allah yang hebat. Amin. Kita lihat dalam kitab Ulangan bagian terakhir. Ya. Ulangan pasal yang ke Ulangan dalam pasal Ulangan 30 ayat yang ke-15. Ya, Ulangan 30 ayat yang ke-15. Yang terakhir, perhatikan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Dalam perjalanan hidupmu, hari-hari yang kau lalui, Tuhan adakan, Tuhan izinkan keberuntungan. Bisa hari beruntung, baik. Terus Tuhan izinkan, kamu tidak tahu kapan hari-hari itu datang. Kapan masa-masa keberuntungan datang, tidak tahu. Tapi Tuhan perhadapkan keberuntungan, Tuhan perhadapkan kematian. Iya kan? Apa tahu kau hari keberuntungan? Apa tahu kau hari kematian? Dan kecelakaan. Ya, Tuhan perhadapkan itu. Hari-hari yang kita lewati Tuhan izinkan itu. Kematian, keberuntungan, tidak tahu kita. Tapi ayat 16 saya baca ayat 16. Silakan. Apa? Sekalipun dalam keberuntungan, dalam kematian, dalam kecelakaan yang kita izinkan Tuhan Allah, yang kita alami yang Tuhan izinkan. Tapi perhatikan, tapi jangan sampai kasih-Mu itu hilang dari Tuhan. Amin. Amin. Kalau Tuhan izinkan kau keberuntungan, kasih-Mu jangan hilang dari Tuhan. Kalau Tuhan izinkan mengalami kematian, kasih-Mu jangan hilang dari Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kecelakaan, kasih-Mu jangan hilang dari Tuhan. Bisa paham ini? Bisa tidak paham ini? Bisa tidak kasih-Mu hilang dari Tuhan dalam keberuntungan? Hah? Bisa enggak? Loh, kalau Tuhan kasih kalian berkat, hah? Tuhan kasih kau berkat, dikasih mobil, dikasih semuanya baik, bisa enggak kasih-Mu hilang? Oh, bisa saja. Terlena oleh karena apa? Ya kan berkat itu kan? Lah, enggak usah jauh-jauh deh. Coba Tuhan kasih kita kendaraan yang baru. Oh, bisa saja langsung itu yang kita preteli pagi-pagi. Ya, Tuhan kasih kita gadget ini berkat enggak? Tapi bisa enggak karena gadget ini kasih-Mu hilang Tuhan? Hah? Ya sangat memungkinkan. Berapa lama kau pegang gadget satu hari? Berapa lama kau bersekutu dengan firman-Nya satu hari? Coba. Bisa kan? Coba megang gadget 2 jam tahan ini semua ini. Lagi dalam kematian. Loh. Apalagi dalam kecelakaan. Tapi yang menetapkan dalam hati kita, apapun keadaan kita, kasih-Mu itu jangan sampai berkurang dari Tuhan. Ini yang mau Tuhan mau. Terus 1, 2, 3 ya. Sama-sama baca 1, 2, 3 ya. Ya. Terus iya, terus. 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 Saudara mau diberkati Tuhan? Berkati Tuhan. Saat kau diberkati Tuhan, kasih-Mu jangan hilang. Saat engkau dalam kecelakaan duka, kasih-Mu jangan hilang. Saat dalam kematian, kasih-Mu jangan hilang. Sehingga di situ nanti berkat yang kau alami semakin banyak akan kau terima. Amin, Karolin. Yang Tuhan mau, keyakinan percaya kita jangan sampai kasih kita makin hilang. Saya sudah alamin ini. Dalam kematian, kecelakaan apapun, kasih cinta kita kepada Tuhan jangan sampai hilang. Semua bangkit berdiri. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti
ada yang mustahil. Sehingga kepercayaan kami semakin hari akan semakin meningkat, dan kami akan melewati hari-hari kami untuk menghapus segala kemustahilan. Tetapi kami harus yakin Tuhan, apapun keberadaan yang Tuhan izinkan untuk kami alami, baik dalam keberuntungan, kecelakaan, dan kematian, tidak akan membuat kasih kami surut dari Tuhan. Tapi kasih kami harus semakin meningkat hari demi hari. Kasih kami harus semakin meningkat pengikutan kami kepada Tuhan. Sehingga yang terjadi hari-hari ini, semakin hari Engkau semakin genapi firman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, didik ajar kami itu supaya Engkau segalanya, lebih dari segalanya, bahkan sampai segala-galanya. Terima kasih Bapa yang baik. Saya berkata-kata, Engkau materaikan firman dalam hidup kami, dan biarlah keadaan kami hari-hari ini tetap berharap sepenuh kepada Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Rafael Siburian atas pelayanannya melalui firman pada siang hari ini. Kiranya saudara-saudari sahabat House of Grace semakin diberkati dimanapun saudara berada. Sebelum ibadah pada siang hari ini kita tutup, kami sedikit ada pengumuman bagi saudara-saudari sahabat kami dimanapun berada yang mengikuti acara ataupun ibadah community prayer ini. Jika rindu didoakan atau ingin didoakan atau mungkin punya kesaksian yang membangun kerohanian kita, maka saudara-saudari Bapak Ibu bisa mengakses sosial media kami di www.houseofgraceindonesia.org ataupun bisa melihat sosial media kami yang tertera di layar depan saudara. Demikian informasi yang kami sampaikan. Sampai jumpa. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.